Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhilluhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat berkumpul di Maskanul Quran dalam rangka acara penganugerahan Khalif Terbaik 2024. Salawat kata salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Ustadz Muhammad Sultan An-Nasir wa Bahrun selaku pemateri hari ini. Yang kita hormati Ustadz Musra selaku mudir Maskanul Quran serta Ustadz dan Ustazah yang telah hadir pada acara kali ini. Kemudian yang saya hormati teman-teman sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ana Habib Hanifatur Ramadan. Ana diamanahkan menjadi MC pada acara penganugerahan Khalif Terbaik kali ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. Acara kedua, qiraah Quran dan terjemahan oleh Kenzi Nugraha Al-Zain dan Zafran Al-Fatih Sancaya. Kepada Kenzi dan Zafran dipersilahkan. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina wafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Terjemahan surah Fatir ayat 31 sampai 33. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran. Itulah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab suci itu kami wariskan
kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri dan ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Kenji dan Zafran. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Ustadz Fikri Azhari. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, semuanya, hari ini ngapain kita ke sini? Apa tujuannya ke sini? Penganugerahan tholib-tholibah terbaik. Nah, itu pertama Ustaz tanya dulu, siapa yang senang hari ini Kemaskanul Quran? Takbir. Yang bahagia hari ini, takbir. Nah, yang bersedih hari ini, takbir. Nah, berarti tidak ada yang sedih. Ini wajah-wajah bahagia. Alhamdulillah. Maka yang dihadirkan Kemaskanul Quran ini adalah wajah-wajah bahagia, hati yang bahagia. Dan Ustaz semuanya, sedikit Ustaz sampaikan ya, laporan tentang kegiatan penganugerahan tholib-tholibah terbaik ini. Nanti anak-anak Ustaz semuanya akan mendapat hadiah, ya, hadiah nanti itu kita bagi per kategori. Yang pertama ada tahsin dasar, yang kedua ada tahsin tilawah, yang ketiga tahdil, yang keempat best of the best. Nah, itu dia empat kategori, dan masing-masing itu akan kita kasih hadiah nanti. Nah, kemudian hadiah secara keseluruhan ini itu menghabiskan dana sebanyak 8.540.000. Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, itulah demi anak-anak Ustaz semuanya, kita kasihkan hadiah yang terbaik. Insyaallah hadiah ini terbaik semuanya, berguna untuk antum. Nah, dan terakhir Ustaz selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama Ustaz dan Ustazah ya, untuk mensukseskan acara kita ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan untuk tahun kedepannya kita bisa angkatkan acara yang lebih besar daripada ini. Takbir. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada Ustadz Vicky. Acara selanjutnya kata sambutan dari Mudir Maskanul Quran Ustadz Misral. Kepada Ustadz Misral dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Masya Allah, alhamdulillah. Anak ustaz semuanya kadang-kadang semangat ya untuk mengikuti acara pengambilan santri ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah berkalimpah rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah saya hadir di ruangan Maskanul Quran yang kita cintai ini dalam rangka acara penganugerahan santri atau talib terbaik tahun 2024 ya. Alhamdulillah semuanya itu terpilih sebagai terbaik nantinya. Karena ini dilihat di sebelah kiri Ustaz, itu semuanya adalah bingkisan, hadiah-hadiah telah disiapkan untuk talib yang terbaik. Insyaallah semuanya terbaik ya. Selawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Juga Ustaz mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Kofam ya. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Insyaallah akan memberikan tausiah atau materi nantinya sebagai bicara kita dalam tema yaitu bersama Al-Quran menjadi generasi terbaik dunia dan akhirat. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita dan motivasi supaya kita nanti lebih semangat ke depannya untuk menjadi talib terbaik tahun depannya berikutnya. Jadi sekarang kita diberikan motivasi oleh Ustaz nanti supaya dari sekarang terus ke depannya dan terus seterusnya sampai akhir hayat kita supaya kita bisa semangat terus dalam belajar Al-Quran ya. Karena belajar Al-Quran itu adalah kita berada dalam rahmat Allah. Kalau kita sudah memutuskan untuk belajar Al-Quran, berarti kita terus belajar, bukan berhenti. Kalau kita berhenti, berarti kita terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua panitia yang telah berkorban meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dan juga kepada Ustaz semuanya yang telah bekerja sama mendukung dan menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah semuanya bisa kita laksanakan hari ini dengan lancar, dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan kelancaran juga sampai akhir. Dan juga mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para Bapak Ibu yang ada di rumah atau wali murid dan juga para donatur yang telah mendukung acara pengulangan santri kita ini. Semoga Allah membalas yang lebih baik dan juga diberikan kesehatan ya, dan dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya nanti. Ya, juga pertama sampaikan untuk kita semua sini adalah generasi yang pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bilang kasih pilihan? Karena kita berada dalam rahmat Allah yang sedang belajar Al-Quran. Semoga kita semuanya di sini menjadi ahlul Quran, akan keluarga Allah di muka bumi. Ya, karena kita ini sedang sedang berjuang ya, berjuang untuk menjadi ahlul Quran. Butuh kesabaran. Tidak begitu mudah kita untuk menjadi Al-Quran. Butuh kesabaran dan banyak godaan dalam untuk mencapai menjadi Al-Quran ini. Karena jika kita punya musuh yang terbesar dalam diri kita, ada malas dan juga ada syaitan yang selalu menggoda kita supaya kita bermalasan dengan Al-Quran. Ya, insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita nanti sebagai motivasi dan juga menyampaikan juga siapa sih generasi terbaik itu, siapa generasi terbaik dunia dan akhirat nanti. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita. Mungkin kita ada yang mau sampaikan.
Takbir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz Misal. Acara selanjutnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sultan Nasir Ramadan. Kepada Ustaz dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil 'alamin alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang sama kami hormati mudir dari Masjid Al-Quran Al-Ustaz Israr Hidayatullah, yang sama kami muliakan para asatizah dan ustazah dari Masjid Al-Quran, dan yang kami cintai seluruh tulab yang santri dari Masjid Al-Quran, hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Bersyukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesehatan dan waktu luang, yang mana seluruh nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang jumlahnya sangat banyak. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Baik, anak-anak Ustaz, apa tema kita pada siang ini? Apa temanya? Gak ada yang bisa baca? Nih, bersama Al-Quran menjadi generasi terbaik di dunia dan di akhirat. Ya, ini merupakan tema kita pada siang ini. Dan mohon materinya didengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan motivasi bagi kita semua. Dan juga ada bocorannya. Nanti ada hadiah. Bagi siapa yang nanti Ustaz tanya, dia bisa jawab, insya Allah ada hadiah khusus. Makanya dengarkan. Meskipun siang ini jam tidur, jam ngantuk ya. Tapi sekarang kita fokus sebentar sebelum acara kita selesai. Baik, ya, menjadi generasi yang terbaik di dunia dan akhirat dengan Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan sesuatu yang pasti, bahwasanya orang-orang yang belajar Al-Quran akan menjadi manusia yang terbaik, akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quranul Karim
berasal dari siapa? Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Ya. Allah itu zat yang maha mulia, zat yang maha baik. Di antara nama Allah adalah Al-Karim, ya, Allah yang maha mulia. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Bahkan Nabi dan Rasul yang terbaik adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu yang paling baik manusianya, yang paling baik akhlaknya, yang paling terpuji budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, siapa yang hafal surah Al-Qalam? Siapa yang hafal surah Al-Qalam? Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik, pemimpin para malaikat. Dan malaikat Jibril ini memiliki panggilan khusus dari Allah. Malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Qudus atau Ruh. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Turunlah para malaikat beserta ruh. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Allah menyebutkan dia dengan nama yang khusus, menunjukkan malaikat Jibril malaikat yang terbaik. Di malam apa turunnya Al-Quran? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah di dalamnya lebih besar pahalanya dibandingkan beribadah 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan itu? Ada yang tahu? Berapa tahun? Berapa? Ada. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 1000 dibagi 12 berapa? Ya kurang lebih itu 83 tahun. Ya, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, kita khusyuk beribadah, maka pahalanya bukan sama dengan 83 tahun, tapi lebih dari 83 tahun. Ini merupakan malam yang terbaik. Tidak ada malam yang lebih baik dibandingkan Lailatul Qadar. Dan Al-Quranul Karim itu sendiri adalah kitab yang terbaik dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Dibandingkan kitab apa saja selain Al-Quran? Apa nama kitab selain Al-Quran? Zabur. Zabur ke siapa? Zabur ke Nabi siapa? Nabi Daud. Apa lagi? Injil ke siapa? Nabi Isa. Satu lagi? Taurat ke siapa? Nabi Musa alaihissalam. Al-Quranul Karim kitab yang terakhir, kitab yang paling sempurna, kitab yang terbaik dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka terkumpullah berbagai macam kebaikan dalam Al-Quran. Al-Quran turun dari Allah, zat yang maha baik, kepada manusia yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Diturunkan melalui malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Diturunkan pada malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang terbaik dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka wajarlah Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari
Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak mungkin orang busyra li ahli Al-Quran. Bahagialah, kabar gembiralah untuk antum semua dan para asatidzah yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Antum semua insyaallah termasuk orang-orang yang khair, orang-orang yang berada di atas kebaikan dan orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, ya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit anak akan menyebutkan kisah dua orang sahabat yang mereka Allah muliakan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kisah ini ya menjadi semangat bagi kita semua, terutama antum-antum talib yang masih kecil, yang masih anak-anak. Yang pertama adalah kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini salah seorang sahabat yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud ya adalah salah seorang sahabat yang qadarullah, Allah takdirkan dia memiliki banyak kekurangan, baik kekurangan secara fisik ya. Abdullah bin Mas'ud ini fisiknya kecil ya, kurus kering, tubuhnya juga pendek ya, kulitnya juga ya tidak putih seperti orang-orang Quraisy yang lain ya, makanya dia sering dihina oleh orang. Dan juga kekurangan dari segi kehidupan ma'isyahnya, kehidupan hariannya. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang qadarullah fakir ya, miskin. Dia harus bekerja sebagai pengembala kambing bagi orang-orang di kota Makkah. Dan saking malunya Abdullah bin Mas'ud ini kalau berjalan ke tengah orang ramai itu senantiasa menundukkan kepalanya. Saking dia malu dengan kehidupannya, dengan ma'isyahnya, dengan fisiknya. Secara dunia tidak mungkin dia bersaing dengan orang, tidak mungkin. Orang-orang ada yang lebih kaya, yang lebih tampan, yang lebih mapan. Abdullah bin Mas'ud badannya kecil, ekonominya sulit, maka dia malu dengan kondisi hidupnya. Ini di masa jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara sahabat yang pertama-tama kali masuk Islam. Setelah Abdullah bin Mas'ud mengucapkan dua kalimat syahadat, Abdullah bin Mas'ud menjadi sahabat di antara para sahabat yang semangat mempelajari Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada 70 surat ya yang aku langsung dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah surat di Al-Quran? Berapa? 100? 140 surat 114 ya. Di antara 114 itu Abdullah bin Mas'ud mendapatkan 70 di antaranya. Langsung talaqi beranjal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga suatu ketika ya Abdullah bin Mas'ud itu memanjat pohon. Manjat pohon. Karena badannya kecil, dia ringan tubuhnya, dia bisa manjat pohon. Dilihat oleh sahabat yang di bawahnya, betis atau kaki Abdullah bin Mas'ud ini kecil, sehingga orang-orang mentertawakan dia. Ketawa dia melihat Abdullah bin Mas'ud ini. Apa? Apa tuh? Nah. Apa sambungannya? Apa sambungannya? Setelah itu? Ya, bentar ya. Naik Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon. Dilihat oleh sahabat di bawahnya, mereka yang spontan mentertawakan betis dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, biasanya orang kalau punya kekurangan fisik itu biasanya ditertawakan atau dibully dan lain sebagainya. Ketika Abdullah bin Mas'ud turun dari pohon, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi kalian mentertawakan betisnya, tapi ketahuilah kalau kedua betis Ibnu Mas'ud ini ditimbang di hari kiamat,
maka lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Luar biasa. Orang-orang yang belajar Al-Quran, kata para ulama, maka pahala ibadahnya akan berlipat ganda. Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yaqra al-Quran kama unzila falyaqra bi qiraati Ibni Mas'ud atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan, maka hendaknya dia membaca sesuai dengan qiraat cara membacanya Abdullah bin Mas'ud. Maka semenjak itu para sahabat banyak yang mengambil ilmu Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Termasuk sahabat-sahabat yang senior, yang tua seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Luar biasa. Orang yang pada awalnya dipandang rendah, dipandang hina oleh manusia karena dia belajar Al-Quran, maka dia dimuliakan oleh Allah. Para sahabat pun belajar Al-Quran padanya. Nabi pun memberikannya 70 surat langsung kepadanya. Tidak pernah orang-orang lain memikirkan bagaimana Abdullah bin Mas'ud ini bisa naik derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Begitupun Abdullah bin Mas'ud ini, sebagaimana kita sebutkan tadi, di masa jahiliyahnya adalah orang yang pemalu, orang yang penakut, ya, takut berhadapan dengan orang lain karena malu dengan fisiknya, malu dengan kekurangannya, dengan ekonominya. Namun semenjak dia masuk Islam, mempelajari Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud menjadi sahabat yang sangat pemberani. Tidak lagi seperti yang dulu, berubah mentalnya. Sebelumnya dia penakut, setelah masuk Islam membaca Al-Quran, dia menjadi sahabat yang pemberani. Dikisahkan bahwasanya para sahabat ini berkumpul, mereka berembuk. Salah seorang sahabat mengatakan, orang-orang Quraisy belum mendengarkan Al-Quran. Siapa di antara kita yang mau membaca Al-Quran secara lantang, secara dengan suara yang keras kepada orang-orang Quraisy agar mereka mendengar Al-Quran? Ya, maka tidak ada sahabat yang berani kecuali satu orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Aku yang akan membacakan Al-Quran kepada mereka semua agar mereka orang Quraisy bisa mendengarkan Al-Quran. Diulang lagi, ditanya oleh para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Tidak ada satupun sahabat yang mau mengangkat tangannya kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akulah yang akan membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy tersebut. Diulangi untuk ketiga kalinya, siapa di antara kita yang mau membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Tidak ada satupun sahabat yang berani kecuali satu orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya akan membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy. Maka para sahabat mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami bukan melarangmu, tapi kami khawatir dengan kondisimu. Engkau itu badannya kecil, nanti kalau engkau baca Quran lantang, keras di hadapan orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy akan mengerumunimu, akan mengeroyokimu, memukulmu, menendangmu. Kami tidak mau itu terjadi pada diri engkau, wahai Abdullah bin Mas'ud. Namun Abdullah bin Mas'ud tetap yang keras hati, ingin membaca Al-Quran dengan suara yang lantang kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya apa? Abdullah bin Mas'ud pergi ke Masjidil Haram, membaca Al-Quran dengan suara yang baik, dengan suara yang keras, yang lantang, terdengar oleh semua orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy yang mereka kafir, mereka mengelilingi Abdullah bin Mas'ud, kemudian memukulnya, menendangnya, mengeroyokinya. Namun itu tidak masalah bagi Abdullah bin Mas'ud. Yang penting orang-orang Quraisy bisa mendengarkan Al-Quran. Ya, berubah. Ya, Al-Quran itu bisa merubah seseorang. Ungkapan mengatakan kita tidak bisa mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran lah yang insya Allah Ta'ala akan mengubah kita.
Orang yang membaca Al-Quran, yang semula orang yang dipandang rendah oleh manusia, terangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang pada awalnya seperti Abdullah bin Mas'ud, penakut, pemalu. Bagus. Ada nggak yang bisa mengubah Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran itu akan selalu terjaga sampai hari kiamat, tidak akan pernah diubah. Tapi Al-Quran bisa merubah kita, mengubah kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berakhlak, dan juga mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Itu dia kisah yang pertama. Siapa nama sahabatnya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran yang semula hina, rendahan dipandang manusia, menjadi sahabat yang para sahabat pun belajar Al-Quran kepadanya. Dan bahkan dalam sebagian riwayat, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk di antara 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Wa Abdullah bin Mas'ud fil jannah, kata Nabi. Abdullah bin Mas'ud pasti masuk surga. Naik derajatnya karena sangat tinggi. Karena apa? Karena dia senantiasa mempelajari, menghafalkan Al-Quran. Ya. Siapa? Kenapa? Sahabat yang utama, yaitu banyak sahabat yang utama. Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, ya. Baik, sekarang yang kedua. Nama sahabatnya adalah Abdurrahman bin Abza. Siapa namanya? Abdurrahman bin Abza. Kalau tadi Abdullah bin siapa yang tadi? Bin Mas'ud. Yang kedua ini Abdurrahman bin Abza. Ya, Abdurrahman bin Abza. Apa? Iya, kalau Abdullah bin Mas'ud mungkin kita sering dengar ya. Tapi kalau Abdurrahman bin Abza ini jarang yang mendengarnya. Biasanya yang familiar dengan Abdurrahman bin Abza ini cuma orang-orang yang belajar Al-Quran. Karena kisah tentang dirinya itu sedikit, tidak sebanyak kisahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Jadi begini kisahnya. Ya, suatu ketika ya Umar bin Khattab bertanya kepada salah seorang sahabat bernama Nafi' bin Harith. Umar bertanya, "Wahai Nafi', aku tunjuk engkau sebagai pemimpin di kota Makkah." Waktu itu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Khalifah keberapa Umar? Pertama siapa? Kedua. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika itu Umar menjadi khalifah yang kedua bagi umat Islam. Dia bertemu dengan sahabat yang lainnya bernama Nafi' bin Harith. Dia katakan, "Wahai Nafi', engkau adalah pemimpin di kota Makkah ini." Menjadi wali kota istilahnya kalau zaman sekarang. Kota Makkah ini kamu yang mimpin, wahai Nafi' bin Harith. Dan tunjuklah penggantimu kalau kamu ada uzur, ada kendala atau ada urusan yang lainnya. Maka Nafi' bin Harith mengatakan, Ibnu Abza yang akan menjadi penggantiku mengurusi memimpin kota Makkah ini adalah seorang laki-laki yang bernama Ibnu Abza, yaitu Abdurrahman bin Abza. Umar belum kenal dengan laki-laki ini. Siapa ini Abdurrahman bin Abza? Siapa itu? Maka Nafi' mengatakan, Maula min mawalina. Abdurrahman bin Abza ini adalah bekas budak. Dia dulu seorang budak hamba sahaya, kemudian dimerdekakan. Dialah yang akan menjadi penggantiku di kota Makkah ini. Budak dari Nafi'. Ya, Nafi' tadi dia punya budak namanya Ibnu Abza, Abdurrahman bin Abza, kemudian dia merdeka masuk Islam. Maka Umar bin Khattab sangat heran. Wahai Nafi', kenapa engkau menunjuk orang yang bekas budak menjadi pemimpin Makkah? Kenapa ada orang lain? Kan masih banyak sahabat-sahabat yang lain, masih banyak orang-orang yang merdeka. Kenapa bekas budak ini yang kau angkat menjadi pemimpin dari kota Makkah? Ya, bekas hamba sahaya dia dulu. Apa kata Nafi'?
innahu qari'un bil Qur'an wa 'alimun bil fara'id. Kenapa aku tunjuk Abdurrahman bin Abza sebagai pemimpin kota Makkah? Karena dia itu qari'un bil Qur'an. Qari Al-Qur'an, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, menguasai Al-Quran 30 juz semuanya hafal di kepalanya. Wa 'alimun bil fara'id, dan menguasai ilmu faraid, yaitu ilmu warisan. Maka Umar teringat dengan sabda Rasulullah SAW, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan juga Allah menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran. Bayangkan, Abdurrahman bin Abza ini adalah seorang budak hamba saya. Tahu budak hamba saya? Tahu enggak budak hamba saya? Budak hamba saya itu diperjualbelikan. Manusia dijual-belikan. Dia bisa dijual, dia bisa dibeli. Setelah dia dibeli, nanti dia akan dimiliki oleh majikannya, kemudian dia akan disuruh-suruh. Kalau dia menentang kepada majikannya, maka akan disiksa, akan dipukul. Begitu kondisi budak di zaman dulu. Ya, tahu sahabat Bilal bin Rabah? Bilal itu dulu juga, sekarang alhamdulillah nggak ada. Tahu Bilal bin Rabah? Ingat kisah Bilal bin Rabah? Ketika dia masuk Islam, apa yang terjadi? Disiksa oleh majikannya, dipukuli, dicambuk. Begitu kondisi budak di zaman dahulu. Kalau budak itu menentang pada majikannya, kepada bosnya, maka dia akan disiksa, dipukuli oleh bosnya tersebut. Begitulah kondisi Abdurrahman bin Abza dulu nih. Dia merupakan budak dari Nafi', ya. Kenapa? Dulu budaknya Umayyah bin Khalaf. Ya, dulu budaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ya. Baik. Ketika dia diperdekakan, dia masuk Islam dan dia belajar Al-Quran dan menguasai ilmu faraid atau ilmu seputar warisan. Maka Allah angkat derajatnya. Dari sebelumnya dia adalah seorang budak yang tidak punya harga diri, bisa menjadi pejabat negara, bisa menjadi wali kota, pemimpin di kota Makkah. Luar biasa. Allah angkat derajatnya dari manusia yang rendah, manusia yang hina, tapi dia rajin baca Quran, dia hafal Al-Quran 30 juz, naik derajatnya menjadi pemimpin bagi manusia. Umar bin Khattab pun sangat takjub teringat dengan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah betul-betul mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran. Orang-orang yang belajar Al-Quran Allah angkat derajatnya. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah merendahkan kaum yang lain yang tidak membaca Al-Quran. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran meskipun dia orang yang mulia di hadapan manusia, tapi dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua kisah sahabat yang perlu kita camkan. Kisah Abdullah bin Mas'ud dan kisah Abdurrahman bin Abza, yang Allah muliakan mereka dengan Al-Quran. Yang perlu menjadi garis bawah adalah kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu karena Allah, bukan karena mencari kemuliaan. Jangan. Kita belajar Al-Quran karena Allah, ikhlas karena Allah. Dengan sendirinya Allah akan memuliakan antum semua. Ya, bukan kita membaca Al-Quran ingin jabatan, atau ingin harta, atau ingin popularitas, terkenal oleh manusia. Bukan itu maksud kajian kita ini, bukan. Bukan berarti motivasi utama kita adalah mencari kemuliaan agar manusia menyanjung kita, memuji kita, yang membanggakan kita, bukan. Justru itu bertentangan dengan niat sebenarnya dari Al-Quran. Al-Quranul Karim mempelajari yang merupakan ibadah, dan ibadah itu harus ikhlas karena siapa? Karena Allah, bukan karena harta, bukan karena manusia, bukan karena dunia. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran, maka dengan sendirinya Allah akan memuliakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu dia maksud dari
kajian kita pada siang hari ini. Apalagi di akhirat, dunia saja Allah muliakan, apalagi di akhirat. Kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, maka di hari kiamat dia akan bersama as-safaratul kiramul bararah. As-safaratul kiramul bararah adalah makhluk yang mulia, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu as-safaratul kiramul bararah? Di antara contohnya adalah para malaikat. Ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan Al-Quran, di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Begitupun as-safaratul kiramul bararah adalah para nabi dan rasul. Orang-orang yang membaca Al-Quran maka akan dikumpulkan insyaallah bersama para nabi dan rasul, termasuk bertemu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah melihat wajah Nabi? Siapa yang pernah melihat wajah Rasulullah? Ada? Kalau ingin melihat wajah Nabi nanti, jadilah ahli Quran. Jadilah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, mengajarkannya, mengamalkannya. Mudah-mudahan di hari kiamat dia akan bertemu dengan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah SAW. Ya, mendapatkan kemuliaan, berkumpul bersama, ya sungguhnya berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lainnya. Begitupun pembaca Al-Quranul Karim tidak hanya dimuliakan oleh Allah dirinya, tapi juga kedua orang tuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama al-Qur'an wa 'amila bihi albasa walidahu tajan min nur dawuhu ka dawi syamsi wa albasa walidahu hilyatan lam yakun fid dunya qablaha." Siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkota ini terbuat dari nur, dari cahaya. Cahaya yang lebih terang dibandingkan cahaya matahari. Mahkota itu pakaian siapa? Ada mahkota tuh? Itu pakaiannya para raja, pakaiannya ratu, ya, pakaian yang mulia. Mahkota itu akan diberikan kepada ahli Quran, orang tuanya. Iya betul. Baik. Wa albasa walidahu hilyatan lam yakun bihima fid dunya. Begitupun para pembaca Al-Quran akan memberikan pakaian yang terbaik kepada orang tuanya, yang mana pakaian ini belum pernah ada di dunia, hanya ada di akhirat. Boleh. Baik. Orang tua ini bertanya pada Allah, bima kasaina, wahai Allah, kenapa kami bisa mendapatkan mahkota dan pakaian yang mulia ini? Apa kata Allah? Bi akhdhi waladikuma al-Quran, karena anak-anakmu senantiasa membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran akan memuliakan orang yang membacanya, dan juga Al-Quran akan menjadi kemuliaan bagi orang tuanya. Ingin tak ngasih orang tua mahkota dari kiamat? Ingin? Ya. Siapa yang ingin? Takbir. Allah. Siapa yang ingin memberikan pakaian yang terbaik dari kiamat? Takbir. Ya, begitu. Ya, di dunia mungkin ya, kita belum bisa berikan pakaian atau belikan baju untuk orang tua kita. Dari kiamat nanti kita akan berikan pakaian yang terbaik yang tidak ada di dunia kepada orang tua kita. Syaratnya apa? Jadilah ahli Quran. Iya, lebih baik dari pakaian apapun di dunia ini. Ya, ya baik, Allah a'lam bishawab. Ini dia kajian kita pada siang ini. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa hadiah? Ada 6 nih. Ada 6 hadiah. 7. Ada 7 hadiah.
Siapa yang cepat dia dapat. Dan cepat dia benar. Kalau cepat tapi salah nggak dapat ya. Baik. Yang pertama adalah siapa malaikat yang terbaik? Jibril. Ya, salah. Hendrik jawab ya. Salah. Salah. Good. Baik. Siapa nabi yang mendapat Al-Quran? Yang ditunjuk saya jawab. Salah. Baik. Yang ketiga, berapa surat? Tunggu selesai dulu pertanyaannya. Berapa surat yang didapatkan Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah? Baik, yang keempat. Tunggu. Bagian. Baik. Siapa sahabat Nabi yang dulunya budak? B. Siapa? Hamzah. Ada dua lagi. Salah. Oh, ada tiga lagi nih. Tiga lagi. Apa aja? Apa? Ya, bukan apa. Seribu bulan berapa tahun? Oh iya. Apa panggilan dari malaikat Jibril? Udah jawab kan? Baik. Orang yang baca Al-Quran, apa yang akan dia berikan pada orang tuanya? Apa? Mahkota satu lagi? Satu lagi. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya yang belum dapat hadiah. Insya Allah semua dapat hadiah dari Allah ya. Karena semuanya apa? Karena semuanya alhamdulillah bersemangat. Semuanya betul-betul memperhatikan materi yang Ustaz sampaikan. Ya mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat dan menambah motivasi kita untuk belajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ahli Quran, orang-orang Allah muliakan di dunia, begitu pun juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dalam kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan Ustaz Sultan yang telah memberikan tambahan pelajaran. Dengan berakhirnya tambahan pelajaran tersebut, maka berakhir pula acara pembukaan penagahan talib pada kita hari ini. Selanjutnya, pengumuman talib terbaik 2024 oleh Ustaz Andika. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, yang sama-sama kita hormati Ustaz Misral selaku mudir Maskanul Quran dan juga para asatidz Maskanul Quran, Ustaz dan Ustazah, serta Ustaz Muhammad Sultan yang telah membersamai kita pada hari ini. Ya, dan juga yang kami muliakan anak-anak thalib Maskanul Quran. Nah, ya, di tangan Ustaz sudah ada nama-nama anak-anak kita, ya, thalib yang akan mendapatkan prestasi. Nah, kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Enggak tahu. Penasaran? Penasaran ya? Ya. Nah. Ya, langsung saja kita mulai kategori pertama. Ada best kehadiran atau kehadiran yang terbaik. Nah, yang pertama jatuh kepada dari yang ketiga kita panggil ya. Nah, berurutan. Yang ketiga jatuh kepada bintang Aslam Jalil dengan capaian kehadiran 99,2%. Ya. Nah, silakan maju ke depan ya. Barakallahu. Ya. Selanjutnya yang nomor 2 ada Filio Raka Pranaja dengan capaian kehadiran 99,3%. Mantap. Ya. Ya. Ya, kira-kira yang pertama siapa? Ada yang merasa? Nah, dia nggak pakai perasaan ya, pakai penilaian. Ya, penilaian dari absensi. Nah, jadi untuk kehadiran 100%, belum pernah dia libur sama sekali. Nah, jatuh kepada Aska Kalfani. Nah, dengan capaian kehadiran 100%. Sini nak. Ya. Kita ucapkan barakallahu fikum untuk anak-anak kita yang memperoleh best kehadiran. Kepada Ustaz Zafar diminta untuk membagikan hadiahnya pada anak-anak. Sekian semuanya. Masih ada yang ini masih banyak ini kategorinya ya. Silakan diperhatikan ya. Selanjutnya best thalibah tingkat tahsin dasar. Yang pertama itu best Iqra. Ya. Yang best Iqra ada 2 orang. Nah, yang pertama Ustaz panggil dari urutan yang kedua dulu ya. Muhammad siapa? Muhammad Iqbal Amrullah. Nah, dengan capaian ya, maju ke depan dengan capaian tuntas Iqra rata-rata 10,5 halaman per bulan.
Selanjutnya yang mendapatkan posisi pertama adalah Rafa Aka Abdillah dengan ada hadir Rafa Aka Abdillah dengan capaian rata-rata 11 halaman per bulan. Ya. Selanjutnya untuk tasin dasar ada berapa kitab yang kita pakai nak? Hah? Apa saja? Nah, talaki, apa lagi? Iqra, warotil. Ya, berarti masih ada sisa berapa lagi? Ya, 2 lagi. Nah, kita mulai untuk yang kedua, best talaki ya. Nah, yang Ustadz panggil yang pertama itu adalah untuk yang menempati posisi kedua. Ya, posisi kedua jatuh kepada tolib kita Fatar Abqori. Ya, dengan capaian tuntas talaki rata-rata 13,7 halaman per bulan. Nah, ya, selanjutnya menempati posisi pertama diraih oleh anak kita yang bernama Atar Mauza Al-Fariski dengan capaian rata-rata 15,2 halaman per bulan. Ya, masih ada satu kitab lagi ya. Kitab apa? Kitab Warotil. Warotil untuk best terbaiknya diraih oleh tolib kita yang bernama Abdillah Syarif dengan tuntas Warotil rata-rata 4,7 halaman per bulan. Ya. Lagi. Dua tingkat ada. Ya, silakan Ya, selanjutnya adalah best tolibah tingkat tahsin tilawah. Nah, yang tahsin tilawah bersiap-siap ya. Bersiap-siap dipanggil. Semoga ada namanya. Ya. Untuk yang pertama kategori best ziyadah, peringkat ketiga diraih oleh tolib kita yang bernama Omar Muhammad Kristan. Silakan maju terus. Dengan tuntas ziyadah rata-rata 2,2 halaman per bulan. Ya, untuk yang nomor 2 diraih oleh tolib kita yang bernama Muhammad Rafa Al-Farizi dengan capaian rata-rata 2, halaman per bulan. 2,6 halaman per bulan. Ya. Selanjutnya yang meraih posisi teratas berziyadah adalah tolib kita yang bernama Wildan Khairun Nastarik dengan capaian rata-rata 3 halaman per bulan. Selanjutnya kategori best murojaah hafalan. Best murojaah hafalan nomor 3 diraih oleh tolib kita yang bernama
Faiki Zafran Rambe dengan murojaah hafalan rata-rata 3,1 man per bulan. Selanjutnya nomor 2 diraih oleh tolib kita atas nama Zafran Al-Fatih Sanjaya dengan capaian hafalan rata-rata 5,2 halaman per bulan. Ya, yang paling kita tunggu-tunggu, nomor 1 diraih oleh tolib kita. Siapa kira-kira? Ya, Kenzi Nugraha Azzain dengan tuntas murojaah hafalan rata-rata 7,1 halaman per bulan. Kategori bertilawah. Kategori bertilawah diraih oleh tolib kita. Nah, yang nomor 3 ya. Diraih oleh tolib atas nama Muhammad Hatim Ar-Razi, ya, dengan nilai tilawah 94. Ya. Selanjutnya yang nomor berapa lagi ya? Nomor 2 ya. Nomor 2 diraih oleh tolib kita atas nama Habib Hanifatur Ramadan dengan perolehan nilai tilawah 94,5. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir Ustaz panggil yang nomor 1 ya. Siapa? Penasaran? Nah, yang nomor 1 jatuh kepada tolib kita atas nama Wais Abdul Ghani Fadillah dengan perolehan nilai tilawah 95,5. لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء. Ya, selanjutnya kategori apa lagi? Hah? Tahun kemarin kategori apa lagi? Kategori Best of the Best. Nah, ya, kategori Best of the Best tolib Maskanul Quran tahun 2024. Untuk tingkat tahsin dasar diperoleh oleh tolib kita yang bernama Rafa Atta Abdillah. Ya, silakan. Masya Allah. The best of the best tolib Maskanul Quran 2024. Untuk tingkat tahsin tilawah diraih oleh santri tolib kita atas nama siapa? Siapa? Osil. Diraih oleh tolib kita atas nama Kenzi Nugraha Azzain. Yang tidak dipanggilkan namanya tadi jangan berkecil hati ya, karena masih ada bingkisan. Nah, bingkisan itu untuk anak-anak Ustaz semuanya.
Jadi jangan berkecil hati. Boleh jadi yang tidak mendapatkan kategori the best hari ini bisa mendapatkan tahun depan. Yang penting tidak berhenti dalam menuntut ilmu. Ya, tidak berhenti dalam menuntut ilmu. وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا